Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu influenza. Penyakit influenza adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Penyakit influenza disebabkan oleh virus yang sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, biasanya melalui batuk ataupun bersin. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dengan tipe A, B, maupun C. Tipe A merupakan tipe penyakit influenza yang sangat berbahaya dikarenakan dapat menyerang hewan maupun manusia. Sementara tipe B dan tipe C biasanya menunjukkan gejala yang lebih ringan. Adapun gejala-gejala dari penyakit influenza ini sendiri ialah batuk, pilek, demam, nyeri otot, dan juga badan terasa lemas. Untuk itu, anak-anak dan usia lanjut biasanya rentan untuk terkena penyakit influenza ini dikarenakan daya tahan tubuh mereka yang lemah. Oke, selanjutnya beberapa gejala yang akan timbul bila seseorang terkena penyakit influenza sendiri itu seperti demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, kelelahan, nyeri otot, dan juga mual dan muntah. Selanjutnya kita akan memasuki pengobatan influenza yang meliputi dua hal, yaitu pengobatan suportif dan pengobatan antivirus. Untuk pengobatan suportif bertujuan untuk meredakan gejala influenza dan membantu tubuh melawan infeksi tanpa secara langsung membunuh virus. Nah, pengobatan suportif itu meliputi tiga hal. Yang pertama merupakan terapi simptomatik yang bertujuan untuk mengurangi gejala influenza yang umum dialami pasien. Nah, terapi simptomatik itu dapat diberikan tiga hal, yaitu yang pertama antipiretik dan analgesik, contohnya paracetamol dan ibuprofen, yang bertujuan untuk menurunkan demam, meredakan nyeri otot, dan sakit kepala. Yang kedua dapat diberikan antitusif atau ekspektoran, contohnya dextrometorphan dan guaifenesin, yang bertujuan untuk mengurangi batuk dan membantu pengeluaran dahak. Yang ketiga dapat diberikan dekongesan nasal, contohnya pseudoephedrine dan oxymetazoline, yang bertujuan untuk melegakan hidung tersumbat dan memperbaiki pernapasan. Untuk pengobatan suportif yang kedua yaitu bed rest. Bed rest merupakan istirahat yang cukup untuk memperkuat sistem imun, mempercepat pemulihan, serta mencegah kelelahan tubuh yang dapat memperparah infeksi. Nah, untuk yang ketiga merupakan pemberian suplemen yang mendukung sistem imun tubuh dalam melawan virus. Nah, suplemen ini dapat diberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama dapat diberikan vitamin C sebagai antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu dapat diberikan vitamin D yang dapat menunjang respon imun terhadap infeksi virus, dan dapat diberikan asupan cairan dan makanan bergizi untuk menjaga hidrasi dan suplai energi bagi tubuh selama masa sakit. Selanjutnya kita akan memasuki pengobatan antivirus. Ada dua golongan utama pengobatan antivirus untuk influenza, yaitu adamantane dan neuraminidase inhibitor. Adamantane atau M2 inhibitor terdapat dua obat yang termasuk golongan tersebut, yaitu amantadin dan rimantadin. Untuk amantadin sendiri adalah obat yang awalnya untuk indikasi anti-Parkinson. Kemudian diketahui bahwa obat ini juga dapat menghambat replikasi virus influenza. Mekanisme kerja amantadin adalah dengan menghambat channel M2 pada virus influenza. Setelah virus masuk ke dalam sel melalui endositosis, maka channel M2 bekerja memompa proton ke dalam virus. Akibatnya pH di dalam virus akan turun. Penurunan pH ini akan memicu replikasi virus. Dengan amantadin menghambat channel M2, maka replikasi virus akan dihambat. Amantadin sendiri efektif menghambat aplikasi influenza A, tetapi tidak untuk influenza B dan influenza C. Akan tetapi, akhir-akhir ini dilaporkan makin banyak resistensi influenza terhadap amantadin. Dengan demikian, saat ini amantadin sudah tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan influenza. Selanjutnya merupakan rimantadin. Rimantadin adalah derivat amantadin. Rimantadin pertama kali mendapat approval FDA untuk pengobatan influenza pada tahun 1994. Mekanisme kerja rimantadin serupa dengan amantadin, yaitu menghambat channel M2. Pada pandemi flu tahun 2009, diketahui sebagian besar dari virus influenza A telah resisten terhadap rimantadin. Sejak saat itu, rimantadin tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan influenza. Untuk pengobatan antivirus yang kedua merupakan neuraminidase inhibitor. Beberapa obat antivirus yang termasuk neuraminidase inhibitor yaitu oseltamivir dan zanamivir. Penghambat neuraminidase bekerja dengan cara menghambat enzim neuraminidase virus.
Virus yang telah bereplikasi di dalam sel akan menempel pada dinding dalam dari membran sel. Neuraminidase diperlukan oleh virus yang telah berbentuk untuk dapat keluar dari sel. Karena neuraminidase dihambat, maka virus tidak dapat keluar dari sel. Pengobatan versus vaksin. Dari aspek satu, waktu pemberian. Kalau pengobatan setelah terinfeksi, kalau vaksin sebelum terinfeksi. Yang kedua, tujuan. Kalau pengobatan mengatasi gejala dan komplikasi, kalau vaksin mencegah infeksi. Yang ketiga, efektivitas. Kalau pengobatan optimal jika dini, kalau vaksin mencegah infeksi atau memperingan gejala. Yang keempat, populasi target. Kalau pengobatan semua terutama yang bergejala, kalau vaksin semua terutama kelompok resiko. Vaksin influenza adalah vaksin tahunan yang digunakan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi influenza A dan influenza B. Vaksin ini terus diperbarui setiap tahunnya berdasarkan prediksi strain yang berpotensi dominan berhubungan dengan virus influenza yang terus bermutasi. Vaksin virus influenza ini memiliki 3 jenis utama, yaitu inactivated influenza vaccine, live attenuated influenza vaccine, dan recombinant influenza vaccine. Selanjutnya, dilakukan pembuatan vaksin influenza inaktivasi IIV. Yang pertama, strain virus. Menggunakan 2 strain sekaligus, yaitu H5N1 highly pathogenic dan H9N2 yaitu low pathogenic. Kemudian diisolasi dilakukan dari unggas lokal yang pada penelitian ini diambil dari Tanggamus dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada perbanyakan dan panen. Virus dikembangbiakkan dalam telur ayam atau kultur sel sesuai standar farmakope. Kemudian dilakukan panen, dilakukan setelah sesuai masa inkubasi, diikuti klarifikasi. Yang ketiga ada inaktivasi. Inaktivasi kimia menggunakan formalin atau B-propiolactone menggunakan metode baku inaktivasi IIV. Yang kemudian dipastikan tidak ada virus hidup yang tersisa. Yang keempat, formulasi bivalen. Kedua antigen digabung dalam satu formulasi vaksin. Kemudian disesuaikan mutu standar sesuai farmakope obat hewan Indonesia. Yang kelima, ada pengujian mutu dan efikasi. Diuji kekebalan pada ayam menunjukkan respon imun yang baik terhadap kedua strain dan juga memenuhi persyaratan standar nasional vaksin. Selanjutnya yaitu penggunaan vaksin influenza. Yang pertama yaitu dosis dan jadwal pemberian. Untuk anak usia 6 bulan dan 8 tahun atau belum pernah vaksin, diberikan 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Untuk anak usia di atas 9 tahun dan dewasa, diberikan 1 dosis tunggal setiap tahun. Waktu terbaik diberikan vaksin ketika sebelum musim flu yaitu awal musim hujan di Indonesia. Yang kedua yaitu persiapan sebelum injeksi. Disiapkan vaksin, spuit 1 mili, jarum suntik steril, kapas alkohol, sarung tangan, dan safety box. Selanjutnya diverifikasi identitas dan usia pasien, dicek riwayat alergi, dipastikan pasien tidak sedang demam tinggi atau infeksi berat, dan dijelaskan tujuan vaksin dan efek samping ringan dari vaksin. Yang ketiga yaitu proses injeksi. Yang pertama yaitu cuci tangan dan pakai sarung tangan, diambil dosis 0,5 mili dari vaksin. Lokasi suntik yaitu yang pertama otot deltoid untuk dewasa dan anak-anak di atas 3 tahun dan otot paha untuk usia anak 6-36 bulan. Lalu dibersihkan kulit dengan kapas alkohol, lalu diinjeksikan secara intramuskular dengan sudut 90 derajat, lalu ditekan bekas suntikan dengan kapas. Jelaskan mengenai mekanisme dari vaksin influenza itu sendiri. Yang pertama itu vaksin influenza yang diinaktivasi, di mana mekanisme yang pertama itu melawan antigen. Setelah disuntikkan partikel-virus yang diinaktivasi akan diserap oleh sel-sel peneliti antigen. Yang selanjutnya akan direpresentasi oleh antigen atau ATCS untuk memproses antigen virus, terutama protein permukaan seperti HA dan juga NA, dan menampilkannya pada permukaan. Selanjutnya akan terjadi aktivasi sel T, dan di mana sel T ini akan mengenali antigen yang disajikan oleh ATCS. Selanjutnya akan terjadi aktivasi oleh sel beta dan terbentuklah antibodi. Selanjutnya mekanisme vaksin influenza yang kedua yaitu vaksin influenza yang dilemahkan, di mana mekanisme yang pertama itu terjadi replikasi lokal, di mana virus yang dilemahkan akan bereplikasi di mukosa hidung dan tenggorokan meniru infeksi alami.
Selanjutnya respon imun yang lebih luas, karena replikasi terjadi, vaksin tersebut cenderung memicu respon imun yang lebih luas dan kuat, termasuk imunitas mukosa, imunitas humoral, imunitas seluler atau sel T, dan pembentukan sel memori. Mekanisme vaksin yang selanjutnya adalah vaksin rekombinan, di mana vaksin rekombinan ini mekanismenya sama dengan vaksin yang diinaktivasi, di mana mereka menyajikan protein HA langsung ke dalam sistem kekebalan untuk menginduksi respon antibodi spesifik terhadap HA. Pentingnya HA dan NA. HA merupakan hemoglobinin yang merupakan glikoprotein permukaan virus yang berperan dalam perlekatan virus ke sel inang dan fungsi membran. Antibodi terhadap HA adalah target utama untuk kekebalan protektif. Lalu NA atau neuraminidase yang merupakan enzim di permukaan virus yang membantu melepaskan virus baru dari sel yang terinfeksi. Antibodi terhadap NA dapat mengurangi keparahan penyakit dan penyebaran virus. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama produk vaksin influenza di pasaran dan harganya. Di mana di pasaran vaksin influenza tersedia dalam dua jenis utama, yaitu ada trivalen dan quadrivalen. Vaksin quadrivalen yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap 4 jenis virus influenza, yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B. Umumnya dipatok dengan harga sekitar 445.000. Di mana beberapa merek vaksin influenza quadrivalen yang populer meliputi ada Vasigriv Tetra, kemudian ada Influvac Tetra, dan Flurix Tetra. Sementara itu, untuk vaksin influenza trivalen seperti merek Flubio memiliki harga yang sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 395.000, yang mana ini melindungi terhadap 3 tipe virus influenza, yaitu 2 tipe A dan 1 tipe B. Selanjutnya, ada juga jenis vaksin berdasarkan produksi virus, di mana yaitu ada inactivated influenza vaccine, di mana ini yang paling umum di Indonesia, seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang kedua ada live attenuated influenza vaccine. Ini mengandung virus hidup yang dilemahkan, biasanya diberikan melalui semprotan hidung. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu ada recombinant influenza vaccine, diproduksi dengan teknologi genetik. Nah, berikut ini adalah bentuk produk vaksin influenza di pasaran, yang mana dia tadi ada Vasigriv Tetra, ada Fluarix Tetra, ada Influvac Tetra, ada Flubio, dan ada Skycel Flu Quadrivalen.